Halo semuanya, kembali lagi di Ngopsan, ngobrol santai. Kembali lagi bersama aku Weda, dan kali ini kita kedatangan seorang yang sangat-sangat berpengaruh di Universitas Mahasiswa ini, yaitu Kepala UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka. Siapakah dia? Inilah Pak Adi Wibawa. Berikan tepuk tangan Pak Adi Wibawa. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Adi. Di kala kesibukannya Pak Adi bisa menghadiri podcast ini Pak ya. Ya. Selain jadi kepala PT, ada kesibukan lain Pak? Ada, pastinya ada. Apa? Karena Pak Adi ini, mungkin teman-temannya nggak tahu, Pak Adi ini juga salah satu dosen dari Fakultas FKIP Pak ya? Ya, FKIP. Di ilmu apa Pak? Di Prodi Pendidikan Matematika. Wih, jadi teman-teman yang nggak suka sama matematika bisa konsultasi sama Pak Adi ya. Oke Pak Adi, kesibukan sehari-hari apa sih Pak Adi? Mungkin teman-teman pengen tahu deh dulu sebelum kita membahas yang berat-berat. Oke, ya, jadi terima kasih ya sudah diundang di sini di podcast apa namanya? Ngopsan, ngobrol santai. Ngobrol santai ya. Jadi kita santai aja. Jadi selain di UPT, kampus pengembangan kurikulum dan kampus Merdeka, yang pasti sibuknya di ngajar ya. Pasti. Terus kemudian sekarang kebetulan saya ditunjuk juga sebagai kepala untuk pengusulan program studi baru, namanya program studi profesi pendidikan guru. Jadi saya juga di sana. Oke, jadi setelah S1 itu ikut profesi, itu masih dalam pengusulan. Kemudian kalau baru-baru ini kebetulan saya ikut yayasan, salah satu pengurus juga. Jadi kemarin mengadakan pasraman kilat ya di kampung. Pasraman kilat? Ya, pasraman kilat untuk siswa SD, SMP, SMA. Ya, belajar agama, belajar pendidikan karakter itu di desa. Sibuk sekali ya Pak Adi ini ya. Ya. Oke teman-teman, berarti Pak Adi ini di lain jadi kepala UPT juga banyak mengikuti dan membentuk organisasi di luar kampus, berarti Pak. Bapak sangat-sangat top buat saya Pak. Berikan tepuk tangan dong untuk Pak Adi. Nah Pak Adi, dengar nih Pak Adi, Universitas Mahasiswa Denpasar ini mengikuti Kampus Merdeka. Nah, salah satunya yaitu PMM, Pak. Nah, mungkin teman-teman ini nggak tahu, Pak, apa itu Kampus Merdeka, Pak? Apakah negara Indonesia ini merdeka terus dulu kampusnya belum merdeka atau bagaimana, Pak? Nah, mungkin Pak Adi bisa jelaskan. Oke, jadi memang Kampus Merdeka ya, itu tagline-nya Mas Menteri ya, maksudnya kebijakannya Mas Menteri. Ya, Pak Menteri. MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mungkin mudah-mudahan mahasiswa Unmas sudah tahu ya, dan mahasiswa yang luar Unmas juga. Kalau di Unmas sendiri itu dari tahun 2020 itu sudah mulai ikut ya. 2 tahun lalu betul ya? Ya, 2 tahun lalu. Sejak bulan Juni kalau nggak salah, kebijakan MBKM ini diluncurkan oleh Mas Menteri. Melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020, itu Rektor Unmas Denpasar sudah sangat sigap, itu langsung membentuk SK Rektor untuk implementasi. Nah, hanya saja di tahun 2020 itu karena baru awal ya, jadi belum begitu masif. Nah, di tahun 2021 kita baru mulai masif dan mahasiswa juga banyak yang ikut ya program ini. Ya, salah satunya tadi PMM itu. Ya. Jadi PMM itu merupakan program pertukaran mahasiswa merdeka yang merupakan program yang sangat diminati oleh mahasiswa. Waduh, berarti semua mahasiswa itu pasti pengen ikut PMM, Pak. Ya nggak sih, Pak?
Ya, harusnya begitu ya. Iya. Harusnya begitu. Harusnya mahasiswa itu banyak, PMM itu kan banyak ya. Pertukaran mahasiswa itu kan ada banyak. Iya. Ada yang PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Itu apa? Ada yang ya pertukaran mahasiswa merdeka yang antar universitas di nasional. Oh, yang kayak studi banding nggak sih jatuhnya, Pak? Mungkin studi banding nggak ada pengakuan SKS-nya ya. Oh, jadi ini kayak ada. misalnya mahasiswa Unmas berkunjung ke UGM misalnya, Iya. itu kan hanya berkunjung saja, nggak ada pengakuan SKS-nya. Iya, Tapi kalau ini mahasiswa Unmas itu bisa kuliah di UGM, bisa kuliah di UI misalnya, itu ada pengakuan SKS-nya. Wah, berarti- Bahkan kemarin dari mahasiswa kita Ya. itu kuliahnya di Seisen University di Jepang. Waduh, sampai Dan luar itu negeri dia, ya? ya keluar negeri. Tapi memang karena kondisinya daring ya, jadi pembelajarannya daring. Wah, nggak dapat feel-nya gitu Ya. kalau daring, Pak. Aduh. Oke. Berarti PMM ini selain kita dapat belajar di luar kampus, SKS kita juga terpenuhi gitu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya secara umum ya, Ya. MBKM ini adalah hak yang bisa memerdekakan mahasiswa. Nah, salah satunya itu. Saya dulu pengennya kuliah di UGM misalnya, tapi saya nggak dapat gitu misalnya. Ya. Akhirnya kuliahnya di Unmas. Ya. Nah, melalui program pertukaran mahasiswa punya kesempatan mahasiswa ini untuk kuliah di UGM selama 1 semester. Ya. Kuliah di sana 1 semester, dan mahasiswa tuh nggak perlu memikirkan nanti saya di kampus asal saya gimana, nilai saya gimana gitu. Nah, Jadi nggak perlu mikirkan itu. Jadi fokus saja kuliah di UGM misalnya. Nanti nilai sudah karena Unmas itu kan sangat komit ya sama MBKM. Jadi Unmas atau Prodi sudah menjamin bahwa nanti ada konversi nilai. oh gitu. Jadi mahasiswa fokus di UGM ya berkegiatan di sana gitu. Misalnya ya kalau dipilih di UGM, sehingga nanti selesai 1 semester dia akan kembali lagi ke Unmas gitu. Berarti dapat belajar di kampus terfavorit dapat. Habis itu SKS juga terpenuhi, berarti aman hidup mahasiswa, Pak. Ya. Jadi merdeka, benar-benar merdeka mahasiswa jadinya, Pak. Iya. Tadi apa mengatakan, Pak, selain PMM ada lagi. Apa itu, Pak? Iya, ada banyak ya. Ya. Jadi kurang lebih kalau PMM saja itu ada yang diluncurkan oleh kementerian itu kurang lebih ada 3 ya. Ada 3. Pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian ada ISMA namanya. Jadi mahasiswa itu bisa kuliah ke luar negeri gitu loh. Oh, ISMA namanya. ISMA namanya. Ini pertukaran mahasiswa untuk mahasiswa nasional itu kuliah ke luar negeri dimanapun, sudah ada listnya. Kemudian ada yang transfer kredit internasional, itu kuliahnya ke luar negeri juga, dan itu mahasiswa dibiayai, itu ada biayanya, tapi saya nggak tahu ya, ditanya berapa biayanya, apalagi ditanya dari mana sumbernya, saya nggak tahu. Ya tapi itu ada dananya dari pemerintah, itu luar biasa kalau mahasiswa kita mau ikut program itu. Iya. Terus ada lagi, Pak? Cuma itu saja? Wah, yang lain ada juga, misalnya kayak yang sekarang ya. Ya. Yang sekarang ini ini besok sosialisasinya nih. Besok. Oh, ini Besok. besoknya itu berarti hari ini itu mudah-mudahan ini bisa tayang nanti malam ya. Nih Bisa gimana nih nggak tayang panitia? nanti malam? Bisa tayang nanti malam? Oke. Jadi oke, jadi ini hari ini kan hari apa ya? Selasa ya? Senin ya. Senin. Oke, besok itu ada sosialisasi tentang wirausaha merdeka. Oh, itu baru juga. Pak? Itu baru. Dari Kemdikbud, itu program yang baru. Iya, iya. Ya. Jadi mahasiswa itu bisa memilih kegiatan namanya wirausaha merdeka, Iya. dan pengakuan SKS-nya 20 SKS. Banyak. Ya, banyak. Jadi mahasiswa ikut wirausaha merdeka diharapkan nanti kan punya usaha ya. Ya. Jadi setelah lulus itu bisa berwirausaha gitu. Jadi nggak perlu mahasiswa itu memikirkan nanti kuliah saya di Unmas gimana ini apakah nilai saya yang terhilang, nah nilainya gimana gitu. Yang penting serius saja melaksanakan itu program itu, nilainya pasti bagus gitu. Oh, berarti semua ke cover berarti ya? Ya, semua ke cover. Ya. Mantap, Pak. Nah, saya tertarik di PMM ya, Pak. 2021 sudah melaksanakan PMM. Berarti itu yang pertama. Sekarang ada juga
PMM kedua berarti Pak? Ya. Itu berapa lama sih Pak? Oke. Apakah selama kita kuliah yaitu 4 tahun atau 3,5 tahun atau bulanan Pak? Ya. Oke. Kalau PMM itu kan secara spesifik ya, pertukaran mahasiswa merdeka. Iya. Tahun lalu 2021 kita menerima kurang lebih 140 mahasiswa 140 dari berbagai universitas di Indonesia. Ya, tapi memang belajarnya daring. Daring. Oh iya, waktu itu masih pandemi. Ya, waktu itu, Pak, ya. pandemi. Kalau berapa lama ya ya sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. Sekitar 5 bulan tapi pembelajarannya daring. 1 semester kayak 1 semester. Nah, kalau sekarang pertukaran mahasiswa merdeka di Unmas ini sebenarnya awalnya buka kuota hanya 60 ya. 60 mahasiswa yang boleh ke sini. Oleh Unmas. Tapi oleh pemerintah jangan 60 dong. Kan Bali gini nih, apa daerah wisata gitu. Ya. Jadi minta 100. Jadi kita sanggupi jadi 100 kuotanya dan yang daftar itu lebih. Yaitu 1.100 kurang lebih 1089 mahasiswa atau mahasiswi yang ingin ke Unmas. Jadi Bali nih. Wah. Ya, nomor 3 di nasional. Nomor 3 nasional. Tujuan. Berarti terfavorit. Ya, terfavorit. Salah satu yang terfavorit Unmas ini banyak sekali mahasiswa yang berlomba-lomba pengen ke Unmas. Itu mahasiswa dari luar. Wih, tepuk tangan dulu dong untuk Unmas nih. Unmas menjadi nomor 3 di nasional, kampus terfavorit yang akan didatangin seperti itu jadi Pak ya. Wih, hebat Unmas. Dan yang datang jauh-jauh. Ya, dari Papua kan Pak. Iya, yang Merauke ada. Merauke ada. Aceh ada. Ada. Riau. Berarti yang di ACC di Unmas ini sendiri berapa jumlah? Kalau mahasiswa yang pasti ke Unmas. Pasti ke Unmas itu dari kuota 100 ternyata yang memenuhi syarat itu hanya 91 orang. Oh. Jadi 91 orang. Waduh, yang lagi 1.000 itu kecewa pasti. Iya. Mungkin mengikuti PMM berikutnya. PMM ketiga Pak. Kalau ada. Ya. Oke, PMM itu dananya dari pusat. Ya. Jadi PMM. Nah, sebenarnya pada dasarnya hampir semua kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud atau istilahnya itu flagship ya. Flagship itu MBKM yang flagship yang artinya diselenggarakan oleh Kemdikbud itu ada dana tambahan untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa diberikan insentif. Jadi selain pengakuan SKS dapat bonusnya juga mereka. Bonusnya juga. Misalnya yang PMM ini. Iya. Mereka ke Bali biaya penerbangan dibayarin. Iya. Terus dijemput juga oleh PT penerima. Terus dicarikan kos. Oh, tempat hunian juga. Ya, tempat hunian PT penerima mencarikan. Jadi mereka datang ke sini ya terima beres ya. Beruntung sekali yang ikut PMM ini. Terus dapat uang saku juga. Dapat bekal juga. Ya, dapat bekal juga. Ya, jadi itu enaknya. Jadi ya memang bekalnya disesuaikan ya. Ya. Ini bekalnya kalau PMM ini dapat kalau nggak salah ya 1.200.000 per bulan. Per mahasiswa. Ditambah UKT 2.400.000 di akhir program. Nah, itu banyak ya, Pak. Ya, lumayan lah untuk mahasiswa harusnya itu lumayan ya. Iya. Lumayan itu dapat tambahan. Dapat ke Bali jalan-jalan. Dapat jalanan, dibayar UKT dipotong. UKT, potong UKT berarti ya. UKT ditanggung. Ya. Wih. Sangat merdeka mahasiswa. Benar kata Pak Menteri, ini namanya kampus merdeka. Jadi mahasiswanya juga merdeka seperti itu, Pak. Nah, berarti untuk tahun lalu sudah dari PMM itu online, sekarang offline. Full offline. Wow. Nah, itu perbandingan online ke offline tuh banyak sekali pastinya. Pasti. Mungkin mengenai kendala, apakah ada, Pak? Ya pasti ada kendala ya. Yang sudah dirasakan mungkin? Ya nyari tempat tinggal. Karena nyari tempat tinggal untuk 91 orang itu nggak mudah juga ya.
Jadi kita nyari tempat tinggal yang dekat kampus yang sesuai budget mahasiswa. Nah itu juga kendala dari kami, tapi berusaha karena itu kewajiban. Nah, kemudian nanti kalau luring otomatis nanti pada saat pelaksanaannya, nah ini kita karena belum pengalaman luring ya. Jadi kita pasti akan berkunjung ke daerah-daerah wisata di Bali, kemudian daerah-daerah yang punya value nilai, misalnya kayak di Tenganan Pegerisingan, Kayak misalnya kayak gitu Pak ya. Jatiluwe gitu, apa namanya tempat ini bocorannya baru 2 aja ya. Masuk nih Pak. Ya. Wah, udah bocor nih. Ya, jadi itu Jatiluwe itu termasuk yang destinasi favorit juga. Karena kita mau di sana tuh ada pertaniannya sangat bagus. Iya, mahasiswa perlu belajar tentang irigasi, tentang subak gitu di sana. Nah, kan itu juga penting. Nah, kalau di sana kan nggak ada subak. Daerah mereka nggak ada subak. Tapi ke Bali belajar subak. Apa itu subak dan lain-lain Pak ya? Itulah. Nah, itu makanya bisa menginspirasi mereka nanti untuk kembali ke tempatnya. Nah, siapa tahu nanti di tempat asalnya mahasiswa-mahasiswi ini bisa membangun yang apa ada yang di Bali, seperti subak gitu untuk pertaniannya dan lain-lain seperti itu Pak ya. Waduh, luar biasa sekali nih PMM-nya ini atau Kampus Merdeka ini membentuk mahasiswa sebagai mahasiswa yang mandiri berarti Pak ya. Yang bisa merubah atau memperbarui apa yang ada di luar kotanya, bisa dibawa ke kotanya sendiri ataupun kotanya dia sendiri bisa bawa ke luar kota seperti itu Pak ya. Ada feedback atau baliknya berarti Pak ya. Luar biasa sekali untuk mahasiswa ini. Makanya tagline-nya itu adalah bertukar sementara, bermakna selamanya. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Bagus sekali Pak. Itu tangan dong. Bisa dijadiin quotes tuh untuk hari ini. Oke, itu tagline-nya PMM. Jadi punyanya Kemdikbud. Nggak bisa diambil. Itu. Oke. Gitu Pak. Perbedaan sendiri ada Pak? Ya, perbedaannya yaitu dari online ke offline itu ya beda ya. Iya. Yang pasti kalau mereka dulu online itu ditunjukin ini loh Tenganan Pegerisingan, ini loh Jatiluwe, ini loh GWK gitu, ini loh Bedugul misalnya atau apa, ya hanya gambar aja. Iya, pasti mereka tergoda, wih bagus ya dari foto gitu. Iya, mereka kalau tahun lalu itu ya sudah pada nyiapin koper. Udah nyiapin koper mereka, udah siap-siap berangkat ke Bali, tapi ya nggak bisa karena tahun lalu kan level COVID-nya itu terus dinamis sekali, kadang 1, kadang 2, 3, 4 itu terus begitu. Jadi nggak bisa kita ngadakan. Jadi mereka di PHP-in Pak. PHP. Kena PHP oleh COVID. Ya. Nanti untuk sekarang offline full, udah pasti Pak. Pasti. Mudah-mudahan. Ya, Sungkare. Ya. Oke. Berarti Unmas menunggu mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana untuk datang ke Unmas. Kita nikmati apa yang ada di Bali. Berarti itu Pak. Mantap sekali. Nah, Pak, berarti ini mahasiswanya ini dilepas di Unmas atau ada yang ngempu Pak? Atau misalnya ada penanggung jawab yang khusus untuk mereka seperti itu? Oke, khusus untuk pertukaran mahasiswa itu nanti akan dibagi kelompok ya. Jadi kurang lebih kalau 91 ya ada 5 kelompok dan masing-masing ada dosen namanya dosen modul Nusantara. Jadi ada dosen penanggung jawabnya lah. Dan 1 mentornya dari mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa ikut tergabung. Ya, mahasiswa Unmas juga ikut terlibat sebagai mentor untuk bertanggung jawab terhadap kelompok ini, terhadap mahasiswa yang hadir gitu. Jadi saya kira ini sangat bagus, ya benar-benar saling bertukar ya. Benar. Jadi mahasiswa Unmas nanti bisa mendampingi rekan-rekannya dari mahasiswa luar, dan mahasiswa Unmas itu diberikan kepercayaan untuk mendampingi mahasiswa untuk berkunjung ke daerah-daerah dan belajar dengan maksimal di sini. Dan
ada insentifnya untuk mahasiswa Ya, dan dosen tadi ini. sudah Ya. disebutkan tadi Ya. sebenarnya Pak ya. Oke, jadi ada manfaat juga untuk mahasiswa Unmas juga. Oh gitu. Maksudnya nanti mahasiswa Unmas menjadi mentor atau bisa penanggung jawab Ya. terhadap mereka berarti Pak. Ya, Nah, kira-kira berapa orang Pak? Apa sudah terbentuk mentor tersebut? mentornya sudah terbentuk ya. Sudah. Sudah terbentuk mentornya, kemudian dosen modul Nusantara juga sudah terbentuk karena proses seleksinya kan udah lama ya. Ya. Sebulan yang lalu. Sudah sebulan lalu. Ya. Kita harus ngirim proposal segala macam. Jadi kita tunjuk berdasarkan rekomendasi ya. Berdasarkan rekomendasi dari beberapa dosen dan pimpinan di masing-masing fakultas. Jadi udah ditunjuk. Sudah tunjuk berarti sudah terbentuk. Berarti dari 91 ada berapa kelompok jadinya Pak? Kurang lebih 5 ya. Ada 5 kelompok. Ya bukan kurang lebih ya, pasti 5 ya. Oh, berarti 5. Lima. Jadi 5 kelompok ya? Ada 5 kelompok. 5 kelompok. Berarti 5 kelompok ada 1 mentor, 1 dosen mampu seperti itu. Ya, Wis. itu dosen modul Nusantara. Dosen modul Nusantara. Tap. Ya. Nah, dengar nih Pak. Mungkin nih saya ingin bertanya langsung Pak. PMM 1 sama PMM 2 jelas beda tadi Pak bilang. Ada online dan offline. Nah, waktu online itu saya dengar dananya itu agak susah dikelola maksudnya. Kalau yang sekarang bagaimana Pak? Kalau tahun lalu memang agak susah ya. Iya. Karena pertama ya. Kayaknya banyak program yang awal itu pasti sulit ya. Sebagai percobaan mungkin Pak? Ya, mungkin masih mencari-cari bentuk ya. Ya. Mencari bentuk bagaimana proses yang baik. Gitu. Nah, sehingga dananya datangnya terlambat. Oh, dananya datang terlambat. Datangnya terlambat dan itu semua diatur dari kementerian. Oh, dari atas langsung Dari ke mahasiswa berarti Pak? ke mahasiswa. Jadi komunikasinya ke sana gitu. Tapi kalau ada kendala mahasiswa ngelapornya ke PIC kampus. PIC. Padahal dananya dari pusat gitu. Berarti PIC-nya bingung juga dong? Bingung juga. Kalau jadi PIC-nya dimarah oleh mahasiswa kena protes, PIC nggak tahu apa-apa. Jadi ya itu kadang-kadang nggak. Jadi miskomunikasi jadinya Pak ya? Miskomunikasi. Nah sekarang ini kemarin dapat pelatihan itu dana itu dikelola oleh universitas. Jadi semua dana diberikan ke universitas dan universitas nanti yang akan mengelola kecuali penerbangan. Penerbangan itu masih dari Kemdikbud. Kemdikbud langsung ke mahasiswa. Langsung ke gini tempat mesen tiketnya. Jadi mahasiswa tuh hanya nerima tiketnya aja. Jadi mahasiswa nerima tiket, berangkat ke sini, baliknya juga begitu. Gitu. Berarti sekarang sudah diperbaiki Pak sistemnya? Sudah Pak? diperbaiki. Jadi, anggarannya tersebut sudah dijatuhkan ke PT penerima. PT penerima yang mengelola nanti dan dibagikan ke mahasiswa seperti itu Pak. Ya, lebih bagus berarti. Boleh dibocorin Pak? Ini sih semua pengen tahu sih Pak. Kalau boleh dibocorin, kalau enggak ya enggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ada bisa dibocorin Pak? Berapa anggaran yang keluar? Itu masih belum ya. Masih belum. Oh, saya kira udah. Karena proposalnya masih diajukan. Jadi belum di ACC. Ya. Tadi kan sudah ya. LO tuh dapat insentif ya karena mahasiswa ke sini kan dapat insentif juga. Kalau LO juga dapat, dosen modul Nusantara juga dapat. Semua diuntungkan. Ya. Semua diuntungkan. Karena pekerjaannya juga nggak mudah nanti ya. Selama 5 bulan bertanggung jawab terhadap mahasiswa ini nggak mudah. Berarti kampus Merdeka ini bisa disebut salah satu gini Pak ya, kurikulum baru. Bapak kan sebagai kepala PT kurikulum, pengembangan kurikulum. Apakah ini termasuk juga sebagai pengembangan kurikulum juga? Ya. Kalau mungkin kalau baru kita dulu sudah punya pertukaran mahasiswa ya. Dulu sudah ada. Unmas dari dulu sudah punya pertukaran mahasiswa. Jalur kerjasama. Ya mungkin mahasiswa kita kuliah ke luar itu ya. Itu sudah punya. Tapi di sini PMM ini adalah pertama SKS-nya maksimal. Jadi bisa 20 SKS. Benar. Jadi kalau mahasiswa dari Merauke misalnya ke Unmas, dia nggak perlu berpikir lagi, saya nanti di Merauke gimana kuliah saya gitu. Jadi nggak perlu berpikir itu lagi. Jadi fokus di PT penerima aja. Nanti keluar dia udah dapat nilai di sana gitu. Oh gitu. Ya jadi ya seperti itu.
anggap aja ini berlibur tapi dapat nilai Pak. Nah itu. Berlibur ke Bali dapat nilai. Iya. Siapa sih yang nggak mau ke Bali coba teman-teman? Libur dianterin lagi. Dianterin, dibiayain lagi. Nah, diatur semua. Nah, siapa itu. sih yang nggak mau ke Bali? Bule-bule aja ke Bali. Iya. Masa mahasiswa nggak pengen ke Bali ya Pak? Iya. Oke. Gitu Pak. Oke. Mungkin dari kurikulum peningkatan drastis tuh ada Pak pasti. Ya. Mungkin ada pengembangan kembali atau bagaimana Pak? Jadi Unmas menurut saya ya, karena saya di kurikulum termasuk salah satu universitas yang cepat merespon ya. Wah, kan. Jadi kita meresponnya itu di masifnya itu di 2021 awal. Jadi 2021 awal ya universitas membentuk UPT. Ya. Terus UPT itu mengajak semua prodi untuk memperbaharui kurikulumnya agar bisa mahasiswa itu ikut kayak pertukaran mahasiswa, ikut magang, ikut kampus mengajar, ikut studi independen. Jadi agar bisa ikut itu ya itu. Jadi semua prodi mengembangkan kurikulumnya supaya adaptif ya, adaptif dan fleksibel gitu. Jadi sekarang itu begini konsepnya. Jadi misalnya Weda di prodi apa? Saya ilmu hukum. Ilmu hukum misalnya. Ilmu hukum pengen nanti lulus selain ilmu hukum saya pengen punya usaha juga, wirausaha. Jadi bisa loh. Jadi kuliah 1 semester misalnya di ekonomi misalnya. Bisa. Ngambil mata kuliah yang ada di ekonomi. Tapi tentunya prodinya harus kerjasama dulu. Oh iya. Atau mungkin beda kuliah keluar di mata kuliah ekonomi itu. Jadi ke depan itu sangat dinamis ya, tantangan ke depan. Iya. Jadi nggak hanya orang hukum pasti jadi lawyer hakim dan lain-lain segala gitu. macam. Bisa jadi nanti berbeda. Oh. Jadi sama seperti halnya saya di prodi pendidikan matematika. Mungkin mahasiswa di prodi pendidikan matematika. Kalau di Bali misalnya kerja hanya mengandalkan kompetensi matematika saja, itu kurang laku. Benar, karena Bali pariwisata Pak. Pariwisata harus bisa bahasa Inggris. Benar. Nah, walaupun di prodi matematika sudah ada mata kuliah bahasa Inggris, tapi rasanya perlu didalami lagi. Sehingga perlu saya 1 semester kuliah di prodi bahasa Inggris gitu. Atau 1 semester kuliah di luar tapi yang bahasa Inggris saya ambil. Misalnya begitu. Sehingga dia keluarnya nggak hanya jago bahasa Inggris, nggak cuma jago matematika, jago bahasa Inggris juga. Oh, berarti gitu. kampus mereka ini tidak hanya non akademik Pak ya, tapi akademiknya juga. Ya memang yang paling banyak itu akademiknya. Akademiknya yang dominan. Akademik yang paling dominan, di mana kita memandang ke depan ini itu nggak linear lagi. Gitu. Jadi mungkin itu. Benar. Tadi Bapak mengatakan bahwa dari hukum bisa belajar kewirausahaan. Berarti dengan kata lain PMM ini tidak contohnya kayak gini. Baru mahasiswanya ini dari ekonomi, dia harus ekonomi juga. Tidak harus seperti itu Pak ya? Fleksibel berarti Pak. Fleksibel. Wow. Ada ketentuan yang menyangkut Pak tentang itu Pak. Nanti misalkan nih mahasiswa dari saya bilang contohnya dari Jakarta gitu datang ke Bali. Habis itu dia di sana ada jurusan biologi misalkan. Kalau di Unmas kan belum ada. Nah, itu nanti masuk kalau dia pengen ke biologi yang ada di Bali bagaimana? Ya, kalau kan konsepnya dia menguatkan kompetensinya. Ya. Jadi kalau dia mahasiswa biologi, di Bali kan ada biologi, mata kuliah biologi. Ya, jadi dia menguatkan kompetensinya. Tapi kalau dia pengen memperluas kompetensinya, dia nggak kuliah di biologi, tetapi kuliah di prodi lain. Misalnya, sekarang kan kalau misalnya pendidikan itu kan terkenal dengan edupreneur. Ya dia kuliah mungkin di ekonomi dia kuliah atau di mata kuliah lain yang berbasis ekonomi. Gitu. Jadi itu. Benar. Jadi ya merdekanya di sana gitu. Berarti difasilitasi. Mahasiswa itu tidak
tidak dituntut harus sama, berarti bisa berkolaborasi dengan jurusan lain atau ingin belajar hal baru Pak ya. Wah. Ya. Kampus Merdeka ini benar-benar sangat mampu untuk memerdekakan mahasiswa sebenarnya Pak ya. Iya. Ayo teman-teman, ayo gabung ke Kampus Merdeka yuk. Saya juga pengen Pak. Gimana syaratnya Pak? Oke, tergantung ya. Syaratnya semester berapa? Saya baru semester 1 Pak. Kayaknya enggak. Saya semester 7 kebetulan. Oh, semester 7 ya. Ya. Nggak cocok sama visnya ya. Masih. Ya, semester 7 masih bisa. Masih bisa. Tapi sekarang udah kayaknya fokus lulus aja dah. Iya. Iya, fokus lulus. Mau lulus, ya. Pak. Fokus lulus. Sebenarnya kalau mau ikut itu tergantung ya programnya apa ya. Tapi yang paling diutamakan semesternya. Biasanya kebanyakan yang syaratkan itu semester 5. Minimal semester 5. Semester 5 sampai 7. semester 7. Ya. Kenapa? Karena semester 1 sampai 4 diharapkan mahasiswa itu fokus dulu di prodinya dia. Sendiri. Ya. Kecuali pertukaran ya. Ya. Ya kalau program MBKM yang lain fokus dulu di prodinya sendiri. Setelah itu dia baru 5, 6, 7 bisa kuliah keluar. Semester 7 bisa keluar di luar. Untuk semester 7 kan biasanya identik dengan proposalan dan apakah itu nggak ada masalah Pak nantinya Pak? Nah, ini kita masih misalnya ya, kan ada program riset ya. Jadi mahasiswa semester 7 bisa aja sama dosennya nanti ngambil riset itu. Nanti nggak perlu kuliah yang lain, jadi fokus risetnya sama dosen. Fokus ke satu hal itu saja Pak ya? Ya. Oh, bagus. Kalau semester 7 ya. Iya. Kalau itu kan ada magang ya. Magang, ada studi independen gitu ya. Itu bisa diikuti semester 5, semester 6 bisa diikuti. Dan syarat yang paling utama juga IPK ya kalau nggak salah. IPK tuh tergantung. Masuk juga beberapa, ada yang kayaknya paling rendah 3,00 ya. Oh, IPK 3,00 ya, kayaknya masih bisa, masih standar. Masih standar ya. Saya kira minimal 3,8 bisa ikut kampus Merdeka, itu kan mahasiswa pinter. Pinter baru bisa masuk. Ternyata kayaknya nggak ada ikut nanti. Ya baru ikut. Nggak, pasti semua bisa ikut kok Pak. Iya. Kan mahasiswa Indonesia ini pinter-pinter, apalagi untuk Unmas. Iya, pinter Pak. Ya. Pak, saya nanya nih Pak. Tadi kan sudah membahas mahasiswa luar yang ke Bali. Dari Unmas sendiri apakah ada yang keluar? Nah itu yang jadi, kalau dari Unmas ada yang keluar, ada Pak, tapi jumlahnya sedikit. Berapa Pak? 10 orang. 10 orang. 10 orang. Kalau tahun ini 10 orang. Kalau tahun lalu masih lebih banyak ya, ada daring ya. Sekitar kalau nggak salah 17-an orang ya. Itu masih 10 orang. 10 orang ya Pak ya. Jadi peminatnya masih belum banyak. Padahal tadi sudah dirinci ya manfaatnya apa. Mungkin belum tahu Pak ya, karena belum ada. Bapak sudah melaksanakan edukasi mungkin? Sudah ya? Udah ke prodi terus prodi ke mahasiswa udah. Dan bahkan kita bentuk grupnya ya. Jadi grup yang pengen ikut PMM siapa? Itu mungkin gini. Kebanyakan mahasiswa sekarang kan apalagi online, jadinya orang begitu memperhatikan himbauan dari atas dari dosen, dari Kapolri. Mungkin nanti kalau ini video ditayang pasti saya yakin banyak nih mahasiswa Unmas yang pengen keluar. Apalagi sudah hidup ditanggung, SKS ditanggung, uang jajan ditanggung. Kurang apa lagi enaknya jadi mahasiswa Merdeka ya. Nanti saya boleh mendaftar Pak ya. Saya mendaftar ulang kembali di Unmas di semester 1. Saya ikut juga. Ya, bisa. Kayak seru sekali Pak kayak gitu Pak ya. Iya, seru sekali. Seru sekali. Dan ya tentu banyak pilihannya ya, nggak cuman PMM saja ya. Iya. Dan tadi ada 8 tadi. 8 kegiatan. Dan mungkin kalau boleh saya cerita sedikit ya. Yang menarik kemarin itu di kampus mengajar. Kampus mengajar. Oh iya, yang mahasiswa yang mengajar keluar ke SD, ke SMP gitu Pak ya. Iya, benar. Itu bagus programnya itu Pak. Ya, itu bagus. Program yang bagus ya, karena salah satu masalah Indonesia, bangsa kita itu kan pendidikan. Pertama, masalah pendidikan kita itu adalah kurang meratanya kualitas pendidikan sampai sarana prasarana di seluruh Indonesia. Kedua, ditambah COVID lagi. Ya. COVID ini kan
ada istilahnya learning loss. Ini los. Jadi siswa kita itu, adik-adik kita itu ya kayak belajar dan tidak belajar waktu pandemi ini. Iya benar. Pak. Sehingga banyak sekali ketinggalan materi. Materi mereka kan online kadang-kadang nggak di sama Ya, gitu kan. kadang-kadang kalau Zoom di open saja ikut join, tapi setelah itu ditutup kameranya dia tidur. Gitu. Wow, siapa nih yang kayak gitu? Ya kayak gitu lah. Ya mungkin itu mahasiswa masih bisa ya pakai Zoom ya. Tapi kalau untuk adik-adik kita yang TK, SD itu kan agak susah. Benar. Sehingga tinggi sekali tingkat learning loss-nya tadi. Dan ditambah lagi hasil uji kompetensi kita di bidang literasi dan numerasi itu selalu peringkat ketiga dari bawah. Jadi kurang lebih sekitar 84 negara yang ikut ya. Kita dari berapa tahun itu peringkat ya rendah sekali. Sehingga itu masalah yang kompleks sekali yang dihadapi. Sehingga salah satunya diselenggarakanlah kampus mengajar. Wah, Unmas juga ikut berpartisipasi. Unmas ikut dan saya kira ya cukup stabil ya yang ikut. Paling banyak memang mahasiswa ikut 40 orang. 40 orang. Ya. 40 orang mahasiswa ikut kampus mereka mengajar. Ya, mereka ditempatkan. Salah satunya yang menarik ya. Ya. Saya cerita ada nama mahasiswanya, mohon maaf saya sebut ya. Sebut saja nggak apa-apa. Sebut nanti ya. Mereka biar tahu biar bangga gitu. Biar seneng gitu. Namanya Jimmy. Jimmy dari saya lupa sastra Inggris kalau nggak salah ya. Anak sastra Inggris. Ya, sastra Inggris. Dia ikut kampus mengajar. Ya. Dia agamanya Kristen. Kemudian dia dapat pengumuman lolos ditempatkan di sekolah Islam di Jawa. Waduh. Sekolah Islam. Saya no komen, Pak. Saya no komen. Dia ditempatkan di sana. Terus kalau dari peraturan kan boleh dia milih pindah. Boleh. Terus dia milih pindah, tapi dari kementerian nggak respon. Nah, lalu? Terus dia milih tetap akhirnya di SMP Islam itu di Jawa yang pasti ya saya lupa namanya. Dan dia dari hari ke hari terus dia di sana, ternyata dia sangat diterima baik di sana. Oh, berarti tidak seperti ekspektasi kita dong. Tidak Pak? Seperti. Jadi kalau orang-orang belajar tentang anti toleransi, tentang toleransi, tentang apa, dia real menjalaninya. Berarti benar-benar Pak ya. Benar-benar. Jadi dia sangat disayang sama kepala pengasuhnya di sana. Jadi dia tinggalkan di pesantren, di lingkungan sekolah itu. Belajarnya pun dia di masjid. Ya di masjid belajarnya. Yang ngajar itu di masjid? Enggak, dia belajar. Oh dia belajarnya? Dia belajar mempersiapkan itu kadang-kadang di masjid. Kalau ngajarnya kan di sekolah. Iya. Jadi selesai program itu dia diminta ngajar kan terus di sana. Kalau bisa ditambah Kak jam bulannya nih biar tetap di sini Pak Jimmy ya itu. Berarti saudara Jimmy atau mahasiswa Jimmy ini membuat pengaruh positif terhadap pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di Indonesia terutama ya Pak ya. Bahwa bukan berarti kalau beda itu harus beda, tapi bisa juga dikolaborasikan seperti itu Pak ya. Wah, beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Jimmy Petani. Wah, nanti mungkin jika Kak Jimmy ini nonton, dia senyum-senyum sendiri. Ya benar. Jadi waktu testimoni di hadapan Pak Rektor, ya saya lihat cukup mengharukan juga ya. Dia cerita tentang pengalamannya dia dan Pak Rektor juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena mahasiswa Unmas itu mampu mengimplementasikan toleransi yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak hanya teori saja, toleransi itu begini-begini, tapi dia aksinya langsung bisa melalui program kementerian Kampus Merdeka. Beri tangan dulu untuk program-program kementerian yang ada. Berarti ini mencerminkan bahwa orang Bali kan terkenal dengan toleransi yang sangat tinggi. Mahasiswa Bali pun ikut melaksanakan seperti itu Pak ya. Wah, sangat luar biasa nih Pak. Nah Pak, tadi kita udah berbicara banyak tentang benefitnya apa, habis itu bagaimana cara sistem kerjanya. Sekarang kasih Pak
tips gimana supaya mahasiswa-mahasiswi ini bisa lolos ke kampus Merdeka ini, Pak? Oke. Jadi untuk tips buat mahasiswa ya. Mungkin sebelum tipsnya itu mindset dulu. Mindset. Mahasiswa harus punya mindset ke depan. Bahwa tantangan ke depan itu semakin tidak menentu dan sangat kecil kemungkinan kalau kita hanya punya satu kompetensi saja. Benar. Jadi harus memiliki lebih kompetensi. Ya, itu yang pertama, mindsetnya sehingga lebih luas. Nah, setelah punya mindset itu kan ada ketertarikan. Ya. Wah, tertarik nih, saya mau ikut program MBKM. Ya, mungkin yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, jadi ikuti saja tahapannya. Ya, apa syaratnya dipenuhi saja. Karena nggak ada syarat yang terlalu susah, nggak ada ya. Iya. Kecuali yang keluar negeri, mungkin di sana ada tes IELTS, tes itu mungkin diminta ya. Nah, kalau di dalam negeri itu tidak banyak yang susah, jadi hanya IP seperti itu. Terus semester sudah memenuhi, ada izin. Kalau izin itu kan sudah disiapkan oleh universitas. Benar. Prodi sudah pasti menyiapkan. Kemudian ikuti tahapannya. Ya, jadi mahasiswa sekarang juga harus melek digital. Ya, jadi selain yang dilihat itu loh, TikTok, IG, Instagram. Ya Instagram. Ya Instagram boleh, tapi Instagram MBKM dilihat juga. Instagram MBKM itu juga dilihat. Mungkin di Unmas juga ada, ya mungkin di sosialisasinya juga. Dan di website juga ada. Jadi kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nanti bisa ditaruh di bawah ya. Nanti panitia akan ngedit di bawah, nanti taruh. Ya, jadi biar teman-teman bisa ngedit. Ya, jadi di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jadi semua informasi tentang MBKM ada di sana. Oke. Jadi mahasiswa juga melek digital, apa sih program-program MBKM nih sekarang yang sedang buka, yang ini, jadi bisa dilihat. Banyak sekali berarti untuk tipsnya gampang berarti Pak ya, tinggal gampang. ada 2 aja, ya itu pun dari sendiri-sendiri. Ya. Pak ya. Wah, habis itu juga benefit ada dan lain-lain. Nah, saya mungkin ini yang terakhir Pak. Bapak, saya berikan waktu untuk mempromosikan supaya mahasiswa ini ikut gabung ke kampus Merdeka. Gimana sih caranya Pak? Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih untuk mahasiswa Unmas Denpasar pada khususnya. Ya, untuk MBKM ini adalah hak mahasiswa. Ya, hak mahasiswa. Tentunya kalau hak mahasiswa kalau nggak diambil kan sayang ya. Karena itu hak. Jadi silakan diambil untuk hak mahasiswa untuk program MBKM, baik yang dilaksanakan oleh Kemdikbud maupun yang internal Unmas. Ya. Jadi yang dilaksanakan oleh Kemdikbud seperti pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar, magang, studi independen, ya, kemudian ada riset dan yang lainnya, itu bisa diikuti dengan persyaratan yang sudah tertera. Jadi jangan ragu, ya sudah banyak sekali alumni program MBKM yang merasakan manfaatnya. Manfaatnya tidak hanya secara akademik, ya, tetapi juga dengan tambahan dana ya, uang ya, UKT dapat, terus SKS juga kita jamin uang biaya hidup, nah, dan segala macam. Walaupun mungkin ya saya kira cukup untuk mahasiswa juga ya, dengan tambahan dana itu. Jadi sangat menarik, itu hak mahasiswa untuk memilih program-program yang disediakan oleh Kemdikbud maupun Unmas Denpasar. Oke, rekan makan dong. Aduh, saya sih tertarik sih Pak ya. Tapi tadi sudah diberikan waktu nih sama panitia, kakak gitu. Oke, teman-teman, itu saja tadi informasi dari Pak Adi selaku Kepala UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka. Sangat-sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan, bisa juga mahasiswa dapatkan
pengetahuan tentang apa itu Kampus Merdeka dan lain-lain. Oke, cukup sekian ngobrol santai hari ini bersama Bapak Adi. Terima kasih sudah menonton. Tunggu podcast selanjutnya. Tetap di Ngopsan. Bye.